Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isdi. Waalaikumsalam Bu Yayub. Gimana kabarnya Bu Isdi? Alhamdulillah baik Bu Yayub. Bagaimana kabar Bu Yayub hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Isdi nih ya. Begini Bu Isdi, sebelumnya kita akan melakukan coaching ya. Sebelum kita melakukan coaching di sini sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan nih tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Nah, kemudian di sini juga pada coaching kita hari ini, coach dan coachee itu akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, kemudian di sini apakah sesuai dengan alur tita atau belum gitu ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, ya, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi, ya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu nih adalah kompetensi apa nih ya yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Yayub. Potensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yang pertama adalah persen atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan kedua nih ya. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi nih? Mungkin kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian terakhir ya Bu, di sini indikator yang bagaimana nih yang ingin Ibu hasilkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau bisa menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Baik, demikian ya Ibu. Di sini praobservasinya kali ini saya anggap selesai ya. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Baik, terima kasih Bu Yayub atas kesempatannya. Sama-sama. Selamat siang Bu Mus, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Isdi, alhamdulillah sehat Bu. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Kira-kira ada cerita apa dari Ibu nih? Saya lihat kok Ibu kurang bersemangat. Iya nih Bu, saya merasakan sebuah keresahan dalam kelas saya. Siswa di kelas saya ini cenderung tidak bisa diam gitu ya Bu ya. Dan bikin kegaduhan, terutama anak-anak yang pintar. Ketika saya memberikan materi, semua antusias Bu. Namun saat penugasan, anak-anak yang pintar ini cepat selesai, dan kalau sudah selesai langsung gitu bikin ulah dan mengganggu teman yang lainnya, seperti itu Bu. Berarti dalam pembelajaran di kelas Ibu Mus, ketika penugasan anak-anak yang pintar akan cepat selesai dan selalu bikin ulah seperti menggaduh dan mengganggu teman yang belum selesai. Nah, dari percakapan kita ini apa yang menjadi harapan Ibu? Yang saya harapkan ya Bu ya, dari coaching hari ini saya menemukan sebuah solusi gitu ya Bu ya, agar siswa yang saya kembali tenang dan bisa kondusif kembali gitu ya Bu. Saya ingin kelas saya menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan gitu ya, sehingga saya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan gitu Bu. Jadi begitu ya Bu. Menurut Ibu, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut membuat gaduh dan selalu mengganggu temannya sehingga kelas menjadi gaduh saat penugasan? Mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan ini tidak cocok gitu ya Bu ya, karena sebagian besar gitu memakai metode penceramah dan presentasi gitu ya Bu ya. Sesekali anak saya suruh maju untuk presentasi, sehingga anak yang pandai akan terus maju, sementara anak yang kurang mampu tidak berani untuk
maju gitu, sehingga pada saat penugasan anak yang pintar akan cepat selesai, dan ketika sudah selesai mengerjakan tugas anak tersebut bosan gitu Bu dan mengganggu teman yang lainnya gitu. Padahal saya sudah suruh diam tapi tidak bisa diam gitu ya Bu ya. Anak-anak cenderung malah semakin berisik gitu ya Bu di kelasnya. Kadang saya sering menegur gitu ya ke anak-anak yang sering keluar itu, tapi mereka dengan alasan mau ke kamar mandi gitu, seperti itu. Kalau tidak begitu kadang malah saya suruh tidur saja Bu daripada mengganggu teman yang lainnya gitu Bu. Baik Bu, betul. Anak-anak yang pandai memang cepat selesai mengerjakan tugas yang sama. Mereka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam. Sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain yang akan membuat dia berulah ya Bu ya. Kemudian mengganggu temannya, mengajak teman bermain, atau bahkan sering keluar dengan alasan tertentu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang bisa membuat siswa ibu kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran? Iya Bu, menurut saya mungkin saya harus merubah metode pembelajaran yang saya lakukan mungkin ya Bu ya. Mungkin saya bisa memakai kegiatan berkelompok dan menggunakan tim ahli juga ya di sini. Begitu mungkin ya Bu ya, sehingga pada saat berkelompok semua siswa itu aktif dan yang pintar bisa berbagi kepada teman yang lainnya. Pada kegiatan ini anak yang sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian misalkan dalam memberikan tutor sudah selesai, sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam, mungkin saya bisa memberikan pengayaan sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut. Iya Bu, kalau itu saya setuju, karena dengan menggunakan model tutor sebaya itu bisa meminimalisir kegaduhan yang dibuat anak tersebut, sehingga kelas bisa kembali kondusif. Begitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu atau pandangan Ibu, anak-anak yang pintar tadi kemudian bisa diam ya Bu. Kira-kira nih Bu, apa yang membuat Ibu berpikiran bahwa anak-anak pintar tersebut tidak bisa diam dan aktif terus Bu? Iya Bu, karena saya sudah membuat asesmen di kelas saya bahwa anak di kelas saya ini banyak anak yang kinestik atau anak yang memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-idenya gitu ya Bu ya, atau tidak bisa diam gitu. Ketika tidak ada pekerjaan, maka anak ini akan mencari kegiatan yang lain, bisa jadi mengganggu teman-teman yang lainnya juga gitu Bu. Betul Bu, memang anak kinestetik itu cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari kegiatan lain. Ketika pekerjaan sudah selesai, bisa jadi kegiatan yang dipilih ini akan bernuansa positif atau negatif, termasuk mengganggu temannya yang tadi. Iya Bu, malahan teman-temannya juga ikut membuat kegaduhan gitu ya Bu ya, dan lupa gitu akan tugas-tugas yang harus dia kerjakan gitu Bu. Iya Bu, nah menurut Ibu, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Ibu itu seperti apa sehingga anak-anak ini tidak sama? Ada yang cepat selesai duluan dan ada yang sangat lama sekali. Selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya biasa saja Bu. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi, saya juga memberikan kesempatan untuk anak tersebut maju gitu ya, presentasi. Mungkin karena yang sering maju presentasi selalu anak-anak yang pandai saja gitu ya Bu ya, sehingga anak pandai semakin pandai dan yang kurang pandai semakin merasa takut gitu Bu ya. Di samping itu saya memberikan soal yang sama dan yang saya standar gitu ya kan, dengan KKO levelnya menengah ya Bu, menengah ke bawah seperti itu ya, sehingga anak pintar cepat selesai dan anak yang kurang pintar justru semakin lama gitu Bu.
Oh begitu ya Bu. Memang betul kegiatan Ibu seperti diskusi dan presentasi sebenarnya sudah baik, namun masih kurang efektif karena yang tampil ke depan hanya untuk anak yang pandai saja. Kemudian ketika membuat tugas, KKO yang Ibu tampilkan di level tengah dan kurang diferensiasi dalam levelnya. Ya Bu, sebenarnya saya juga sudah menggunakan sumber belajar berupa buku paket ya Bu yang dari pemerintah itu Bu, menggunakan link-link pembelajaran juga yang dari YouTube Bu. Selain itu saya juga menggunakan LKS ya, LKS yang berisi materi dan juga soal-soal latihan yang bisa mempermudah siswa menguasai materi gitu. Tapi anak-anak tingkat pemahamannya itu masih sangat jauh berbeda gitu Bu. Saya setuju Bu, itu bagus sekali. Tetapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar bisa bervariasi ya Bu ya, sesuai dengan minat anak, sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka belajar. Nah, selain dari sumber belajar yang tadi, adakah solusi atau ide-ide lain yang bisa Ibu munculkan dalam mengatasi masalah ini? Ya Bu, solusinya mungkin saya akan menuntun anak-anak yang pintar tersebut untuk menjadi tutor dari teman-temannya, sehingga akan ada aktivitas yang dikerjakan oleh anak tersebut. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan alat peraganya juga yang menarik gitu ya bagi siswanya gitu Bu. Bagus sekali Bu Mustika, saya setuju ya. Nah, untuk strateginya, kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif tadi? Strategi yang akan saya lakukan, saya akan memberikan tuntunan kepada anak-anak yang pintar supaya bisa menjadi tutor untuk teman-temannya. Kemudian saya akan menyiapkan serta memberikan kebebasan anak untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan, serta penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan juga ya Bu ya. Saya juga akan membuat kesepakatan belajar dengan siswa. Saya akan bertanya kira-kira pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan gitu Bu. Bagus sekali Bu, saya setuju dengan strategi yang akan Ibu terapkan. Memang betul pembelajaran itu harus berpihak pada siswa, sehingga pembelajaran juga bisa mungkin menyenangkan bagi siswa. Nah, kira-kira kapan strategi ini akan Ibu laksanakan? Secepatnya ya Bu ya, mungkin minggu depan saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oh iya Bu, kira-kira keterlibatan orang lain dalam melaksanakan strategi ini selain Ibu ada dan peserta didik, apakah ada yang lainnya? Iya Bu, pasti ada ya Bu ya, pasti ada. Saya akan meminta bantuan teman saya yang ahli dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya terkait dengan teknik-teknik penguasaan kelas. Apalagi murid-murid saya ini sangat beragam gitu Bu. Jadi saya memerlukan mungkin alat pembelajarannya yang menarik seperti itu. Baik Bu, dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran bisa menambah kekuatan bagi Ibu. Nah, kira-kira menurut Ibu untuk target pencapaian keberhasilannya seperti apa? Untuk pencapaian keberhasilannya, saya katakan kalau 80% sampai 90% siswa bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugas. Maka bisa dikatakan pembelajaran yang saya terapkan itu bisa berhasil dengan strategi yang baru gitu Bu. Bagus sekali Bu, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Nah sekarang apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Komitmennya yaitu Bu, saya akan selalu berkomitmen akan belajar metode-metode pembelajaran yang efektif, menggunakan sumber belajar dan media sesuai minat siswa gitu. Dan juga akan membuat kesepakatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Saya setuju.
Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Dukungan yang saya membutuhkan referensi baik ya, berupa buku gitu, ataupun dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik, terutama sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang tentunya. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid, kira-kira pembelajaran yang bagaimana ya gitu yang mereka inginkan dan ingin dicapai ya sama mereka gitu, Bu. Iya Bu, itu ide yang sangat bagus sekali. Terima kasih Bu, secara tidak disadari Ibu sudah mendapatkan solusi untuk permasalahannya. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan rencana aksi Ibu bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai harapan. 1 minggu lagi saya tunggu hasil dari rencana aksinya ya Bu ya, semoga sukses. Baik Bu, terima kasih sudah membantu saya melakukan coaching sehingga saya mendapatkan solusi untuk masalah ini. Terima kasih Bu Mustika, saya kira cukup ya untuk latihan coaching saya hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Yayub selaku observer. Assalamualaikum Bu Isdi. Waalaikumsalam Bu Yayub. Iya, tadi sudah melakukan coaching ya sama Ibu Mustika. Nah, sebelum penutupan ya Bu Isti, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih ya, pasca observasi. Dimana yang pertama di sini apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, Bu Isti, ya menurut saya nih sebagai observer di sini tadi proses coaching Ibu ya, Ibu dengan Bu Mustika di sini sudah berjalan dengan baik nih. Nah, dan juga proses alurnya di sini sesuai dengan alur Tita, terus kemudian juga dari Ibu berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Mus itu ya, sehingga Bu Mus menemukan solusi gitu ya, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu ya, dan juga coaching yang tadi itu yang Ibu sudah lakukan di sini sesuai dengan prinsip coaching ya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Wah, betul sekali Bu Isdi ya. Nah, itu mudah-mudahan ya dengan begitu semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ya, coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Nah, demikian observasi kita hari ini ya. Saya rasa cukup dan semoga bermanfaat ya untuk Ibu, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.